Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya dan para penonton video ini. Kali ini saya akan memberikan video penjelasan video edukasi tentang siswa cerdas istimewa dan berbakat istimewa. Nah, perkenalkan, nama saya Putri Amalia dengan NIM 22011064. Saya diampu oleh dosen Bapak Afla Zakinov Ifta, SPC MPC, dalam mata kuliah Psikologi Anak Berbakat. Saya adalah mahasiswa Departemen Psikologi, Fakultas Psikologi dan Kesehatan, Universitas Negeri Padang. Saya sekarang berada di semester 5. Selanjutnya, apa yang ada di benak Anda ketika mendengar istilah anak berbakat? Mungkin pasti IQ yang tinggi, juara Olimpiade Sains, atau pianis muda yang jenius. Namun, tahukah kalian semua bahwa anak-anak siswa cerdas istimewa dan berbakat istimewa atau yang biasa disingkat dengan CB memiliki tantangan besar juga. Nah, di balik bakat mereka yang luar biasa, mereka membutuhkan dukungan lebih dari sekedar apresiasi. Nah, jadi karena biasanya di sini ada kata-kata anak berbakat, harapan masa depan yang sering terlupakan. Karena biasanya kita hanya memberikan apresiasi saja, padahal mereka butuh lebih dari itu. Nah, apa saja sih? Nah, ayo kita simak penjelasan-penjelasan selanjutnya. Nah, anak berbakat adalah mereka yang menunjukkan potensi luar biasa dalam bidang tertentu, bukan hanya tentang angka atau prestasi akademis, tapi juga kreativitas, kepemimpinan, dan seni. Psikolog Leta Hollingworth menyebutkan anak berbakat sebagai individu dengan kemampuan luar biasa di atas rata-rata. Nah, ada fakta menarik nih teman-teman. Jadi, sekitar 10-20% anak berbakat di dunia bisa menjadi kurang berprestasi jika tidak ditantang secara mental. Wah, yang kedua, sistem pendidikan seringkali dirancang untuk anak rata-rata ya. Sehingga anak berbakat tidak sesuai pendidikannya. Jadi mereka mengalami kebosanan bahkan tidak mengerti. Jadi potensi mereka tidak tergali. Malah jadi memperburuk mereka. Nah, meskipun tadi kan karena mereka walaupun istimewa, mereka menghadapi banyak tantangan. Apa saja sih tantangan besarnya? Nah, yang pertama, kebosanan di sekolah. Karena materi yang terlalu mudah, tidak sesuai dengan kurikulum khusus untuk mereka, mereka, eee, jadinya kehilangan motivasi untuk belajar dan menggali pelajaran tersebut atau potensi mereka. Selanjutnya, ada kesulitan sosial. Nah, karena mereka butuh perlakuan khusus ataupun hal-hal apa, penting bagi guru ataupun profesional untuk memberikan lingkungan yang tepat. Jadi misalnya, atau teman-teman yang biasanya diberitahu dan dia juga diajarkan untuk bersosial dengan anak-anak, normal pada usianya. Tetapi karena tidak adanya edukasi atau pendidikan khusus, jadi teman dan dia pun saling tidak paham sehingga anak-anak, CB ini akan terisolasi dari lingkungan sosialnya. Selanjutnya, kurangnya program khusus. Nah, itu tadi, di banyak wilayah, eee, bahkan di Indonesia, tidak ada dukungan pendidikan untuk anak.
anak-anak ini. Jadi, itulah 3 tantangan besarnya. Nah, bagaimana kita atau masyarakat umum, kita sebagai masyarakat umum dapat menggali potensi mereka? Nah, jadi ada beberapa langkah nih. Yang pertama, mengidentifikasi mereka. Nah, kita mengidentifikasi mereka bisa menggunakan alat penilaian seperti tes IQ, kreativitas, atau observasi perilaku oleh guru, orang tua, ataupun profesional. Nah, setelah diidentifikasi dan didapatkan hasilnya, kita buatkan kurikulum atau pendidikan yang sesuai untuk mereka. Contohnya itu ada akselerasi pendidikan, program pengayaan, atau kurikulum yang dirancang khusus untuk menjadi solusi dari tantangan atau permasalahan mereka. Yang ketiga, memberikan dukungan emosional. Anak berbakat juga perlu konseling loh untuk membantu mereka memahami diri sendiri. Selanjutnya, menciptakan lingkungan yang mendukung. Nah, lingkungan di sekitar mereka harus merangkul bakat mereka melalui kegiatan ekstrakurikuler, kompetisi seni, atau sains, dan masih banyak lagi. Nah, mengapa penting mendukung mereka? Mereka adalah salah satu salah satu dari banyaknya pemimpin masa depan di dunia. Mungkin ketika kita bisa mendukung mereka menggali potensi mereka, mereka akan menjadi peneliti, seniman, dan inovator yang akan membentuk dunia kita menjadi lebih baik lagi. Dengan membimbing mereka, kita sedang membangun masa depan yang lebih baik. Bukan hanya untuk mereka saja, tapi berdampak untuk kita semua ke depannya. Nah, ada fakta inspiratif, beberapa negara ya maju yang mendukung pendidikan anak berbakat memiliki inovasi teknologi dan ekonomi lebih tinggi dibandingkan negara-negara yang minim dalam mendukung mereka ini. Nah, jadi ada kata-katanya, setiap langkah dukungan Anda adalah pijakan awal bagi mereka untuk melangkah lebih jauh. Mari kita ciptakan dunia di mana setiap anak berbakat, merasa dihargai dan diberdayakan. Semoga video ini bermanfaat dan bisa berdampak positif bagi kita semua di masa depan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.